Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita malam hari ini bisa bersama-sama berkumpul di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Al-Falah ini, dalam rangka mengkaji petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapat ridha Allah dan berkahnya, dan menjadikan keimanan dan keislaman kita semakin hari semakin menguat. Malam hari ini kita mengkaji sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kitab Bulughul Maram. Kita akan memulai dari hadis nomor 1489, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Artinya, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk tanda, termasuk bukti bahwa Islamnya seseorang itu baik, Islamnya seseorang itu bagus, maka adalah tarkuhu ma la ya'nihi, orang itu meninggalkan apa yang tidak ada kepentingan dengan dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi pertama, bahwa Islam itu ada yang hasan, ada yang sayyi. Artinya nilai keislaman seseorang itu ada yang bagus, ada yang buruk. Nah, bagaimana tanda-tanda bahwa nilai keislaman seseorang bagus? Salah satu tandanya adalah bahwa orang itu meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya. Maksudnya gimana? Nah, ini kalau ibu-ibu, ya, bukan ibu-ibu di sini, tapi ibu-ibu di Frankfurt. Saya dulu waktu di Jerman, salah satu kegiatan saya adalah memberi kajian kepada orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab yang saya beri kajian itu laki-laki semua. Jadi saya suatu hari bertanya kepada mereka, ini yang mengaji bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah kelihatan mengaji, mereka di mana? Saya tanya. Ada seorang yang nyeletuk, mereka belajar sirah, Ustadz. Saya dapat jawaban itu agak bingung. Sirah itu dalam pemahaman umat Islam adalah sejarah Nabi. Itu namanya sirah, as-sirah an-nabawiyah. Nah, ini ketika
saya dijawab bahwa ibu-ibu Arab itu mereka tiap hari belajar sirah. Jadi saya bingung. Terus orang itu bilang, maksudnya sirah para tetangga. Jadi kalau sirah yang kita kenal perjalanan hidup Nabi, kalau ini adalah sirah para tetangga. Jadi mereka itu jaga ya seperti kebiasaan ibu-ibu ya, mudah-mudahan kalau Jamal Al-Falah ini nggak ada. Biasanya ibu-ibu itu pokoknya apa saja dibicarakan. Tangga sebelah beli panci baru diomongkan. Tetangga sebelah punya cincin atau punya gelang diomongkan. Tetangga sebelah punya ini diomongkan ya. Pokoknya apapun yang dilakukan orang itu jadi bahan obrolan. Makanya mereka sebut sirah ya. Sirah kehidupan para tetangga. Nah, kita itu dalam Islam dilarang bicara tentang hal-hal yang tidak ada urusannya dengan kita. Urusan kita apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Allah di dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis menyuruh kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar misalnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ini urusan kita. Ini kewajiban kita. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas kita, kewajiban kita. Maka kalau kita melihat ada orang melakukan kemungkaran, wajib kita mencegah dengan salah satu cara, yaitu apakah dengan kekuatan kalau kita mampu, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Dengan hati maksudnya ya di situ ada kemungkaran kita nggak mampu untuk mencegah, ya udah kita menjauhi, jangan ikut-ikut. Sedangkan amar ma'ruf itu misalnya kita punya tetangga kita ini muslim, tapi kelihatannya dia nggak sholat. Kita dekati supaya dia mau sholat. Dia sudah sholat, tapi nggak mau ke masjid. Kita dekati supaya dia mau ke masjid. Ya, ini ada urusan kita. Nah, kalau ada tetangga kita tiba-tiba rumahnya ditingkat, itu bukan urusan kita. Jangan kita lalu suudzon, menduga-duga, jangan-jangan dia korupsi. Ya, kita harus husnudzon. Husnudzon itu gimana? Ya kita cari alasan yang baik. Mungkin dia punya warisan di kampungnya sana, sebidang tanah, ya dia jual, lalu dia membangun rumahnya. Ya, jadi segala sesuatu itu nomor satu, kalau bisa ya sudah kita diamkan. Gak ada gunanya kita membahas apakah orang membangun rumah, apakah orang ganti mobil baru,
apakah orang istrinya tambah satu, ya. Jangan dijadikan bahan gunjingan secara negatif. Dan kalau ada orang yang ngomongkan secara negatif, maka kita wajib untuk mencarikan. Saya lupa, Imam Ghazali itu ada pesannya, apa suruh mencari 20 alasan atau berapa begitu, yang intinya untuk menghilangkan prasangka buruk orang kepada orang itu. Ya, misalnya itu tadi, kalau orang mengira dia korupsi, ya kita cari, ya kan bisa jadi kan dia orang tuanya di luar Jawa sana dan sudah wafat, mungkin punya warisan berupa tanah atau rumah yang belum dijual, belum dibagi, ya, jadi kalau tanahnya dijual, ya dia bisa membangun rumah, bisa membeli mobil baru dan lain sebagainya. Ini alasan-alasan yang wajib kita carikan untuk orang Islam, untuk orang yang beriman. Ini sekali lagi kepada orang beriman, ya. Kalau kepada orang kafir nggak perlu. Kita nggak perlu husnudzon kepada orang kafir, karena orang kafir itu nggak kenal halal haram, ya, nggak kenal halal haram. Semua apa saja diembat. Sekarang di media cetak, media elektronik dan lain sebagainya sedang ribut soal Sambo dan istrinya. Dua-duanya kafir. Yang namanya orang kafir tuh ya serba mungkin saja. Ya ada orang menggosipkan kayaknya dia sudah nyogok atasan-atasannya, sudah nyogok mereka yang bintang 3, bintang 4. Ya mungkin saja namanya orang kafir, nggak perlu kita bela, karena bagi orang kafir itu sama dengan orang Islam tapi mujahir. Mujahir itu apa? Mujahir itu orang yang biasa berbuat dosa besar dan dia ceritakan, itu namanya mujahir. Misalnya ada pemuda, dia berzina dengan bunga desa, bangga sekali cerita ke sana kemari. Ada lagi yang beli togel untung 10 juta, bangga sekali cerita ke sana kemari. Ini namanya mujahir. Karena kewajiban orang beriman, kalau kita melakukan suatu dosa, itu wajib kita rahasiakan. Nanti dalam hadis berikutnya ada hadis yang menyatakan bahwa setiap keturunan Adam itu biasa berbuat salah. Maka yang paling baik adalah orang yang rajin taubat. Ya, itu sifat manusia. Nah, karena kita ini sifatnya memang suka berbuat salah, biasa berbuat salah, maka kalau berbuat salah jangan kita ceritakan, kita rahasiakan. Kenapa? Ya, semoga dengan kita merahasiakan itu nanti Allah mengampuni, Allah merahasiakan,
sehingga di akhirat nanti kita tidak dipermalukan. Makanya ada hadis lagi yang menyebutkan siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat atau pada hari akhirat. Ya, kita suatu hari memergoki saudara kita beli bir. Ya, beli bir ini salah. Meskipun beli untuk temannya, ya, kita tidak dibenarkan. Karena orang yang membawa minuman keras itu juga dilaknat. Sama dengan yang minum juga dilaknat, yang membawa juga dilaknat, yang menuangkan juga dilaknat. Banyak orang dilaknat gara-gara minuman keras. Jadi kita memergoki teman kita membeli bir. Nah, ya sudah. Kalau kita kira-kira nggak bisa merubah, maka jangan dicerita-ceritakan, ya. Jangan lalu kita pergi ke teman-teman yang lain lalu kita cerita, Pak itu kemarin saya pergoki beli bir, ya. Beli togel, beli ini, beli itu, nggak boleh. Kalau kita menutup aib orang itu, Allah akan menutup aib kita di akhirat. Ini balasannya. Sebaliknya kalau kita menyiarkan aib orang, ini dampaknya bisa macam-macam. Kenapa? Karena orang berbuat dosa kemarin, bisa saja dia malamnya sudah taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Jangan sampai orang sudah selesai urusan dosanya dengan Allah, Allah sudah mengampuni, kita malah terus ngomongkan secara negatif, ya. Kan dosanya kepada Allah, bukan kepada kita. Dosa kepada Allah, Allah sudah mengampuni, sudah dianggap tiada. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai manusia, seandainya dosamu memenuhi bumi sampai mentok ke langit, lalu kamu datang taubat kepadaku, niscaya aku berikan ampunan sepenuh bumi mentok sampai langit. Begitu Allah. Tidak hanya sampai di situ, Allah berfirman, fala ubali, aku tidak peduli lagi. Ya, Allah kalau sudah mengampuni dosa orang, sudah, dosa itu enggak dipedulikan lagi. Beda dengan manusia. Manusia sudah maaf-maafan, sudah halal bihalal. Ya, di IPB itu tiap tahun kalau halal bihalal, masya Allah, ribuan orang datang, ya, bermaaf-maafan di apa itu, ya, di kampus Dramaga. Tapi kadang-kadang masih di ruang situ, itu masih ngobrol lagi, itu tuh ibu itu pernah gini. Bayangkan, baru bermaaf-maafan sudah menggunjing lagi, sudah ghibah lagi, ya. Ini manusia. Kalau Allah begitu memaafkan, kata Allah, fala ubali, sudah aku tidak pedulikan, sudah dilupakan oleh Allah. Makanya salah besar kalau dosa sudah dilupakan oleh Allah, kita malah mengungkit terus. Makanya salah satu dosa besar itu ada ghibah. Ghibah itu apa itu? Bertingkat-tingkat. Riba, ya. Riba itu dosanya bertingkat-tingkat.
Riba yang paling ringan itu dosanya seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya. Itu riba yang paling ringan. Dan riba yang paling berat itu adalah melakukan ghibah sehingga menyebabkan hancurnya nama seseorang. Nah, makanya harus hati-hati. Dan dalam hadis Rasulullah juga menyatakan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah lisannya. Lisan manusia itu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Karena itu kalau di Indonesia ada apa namanya, pameo, mulutmu harimaumu, ya, itu memang benar. Harimau itu apa kerjanya? Menerkam. Jadi manusia itu bisa diterkam oleh ucapannya sendiri, bisa menjadi hancur karena ucapan sendiri. Akan tapi orang yang tadi saya sebutkan sebagai mujahir itu dalam hadis lain dia boleh kita melakukan ghibah itu enggak apa-apa. Kalau orang itu memang berzina malah bangga dia sudah berzina, main judi menang bangga, minum bir sekali minum bisa habis 10 botol bangga, ya. Jadi ini orang-orang melakukan dosa besar tapi dia bangga, malah diceritakan sendiri kepada orang-orang lain. Nah, kalau orang semacam itu dalam hadis lain bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu, ya. Ada hadis yang bunyinya atau maknanya Allah selalu siap mengampuni dosa orang selama dia belum mujahir, ya. Jadi selama kita merahasiakan dosa kita, hanya Allah saja yang tahu, enggak keceritakan ke orang, maka Allah siap mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita sudah mujahir, makanya bapak-bapak, ya, jangan salah kasih nama. Kita dapat anak kita kasih nama mujahir, ya. Enggak boleh. Mending mujair, ya, ikan mujair. Tapi kalau mujair itu adalah beda dengan muhajir, ya. Muhajir banyak. Muhajir itu banyak. Apa tuh? Bagus artinya. Orang yang hijrah dari dosa menuju kepada taubat, itu muhajir. Tapi kalau mujahir sekali lagi ada orang yang diancam dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, kembali pada hadis tadi bahwa Islam yang baik pada diri kita masing-masing adalah kalau kita tidak peduli kepada urusan orang, selama itu tidak menyangkut tugas kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini lagi sesuatu yang beda antara Islam dengan ajaran di luar Islam, yaitu bahwa orang Islam itu peduli dengan lingkungannya,
Kalau orang kafir enggak. Orang kafir itu enggak peduli dengan lingkungannya. Ya ibaratnya di taman ya, dekat rumahnya ada orang berzina, enggak peduli orang kafir. Ya, itu bukan urusanku. Makanya sampai dalam bentuk kehidupan politik, dulu itu tahun berapa, waktu Pak SBY masih berkuasa, ada pertemuan kepala-kepala negara Asia Tenggara di Kuala Lumpur, menghasilkan Piagam Kuala Lumpur. Piagam Kuala Lumpur itu antara lain isinya tidak boleh mencampuri urusan negara lain, meskipun sama-sama Asia Tenggaranya. Makanya umat Islam di Rohingya dibantai, masjidnya dibakar, muslimnya disiksa ya, sampai banyak yang melarikan diri ke negara-negara lain dengan sampan-sampan, juga ke Indonesia. Itu kita nggak punya hak untuk menegur pemerintah Myanmar ya, Rohingya itu di Myanmar. Ini salah, karena Allah sudah menetapkan bahwa semua orang Islam tanpa peduli kewarganegaraannya, warna kulitnya, kalau dia Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Setiap Muslim, dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan, al-Muslim akhul Muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Setiap Muslim saudara Muslim yang lainnya. La yadlimuhu, orang Islam tidak boleh mendolimi Islam yang lain. Wala yuslimuhu, yuslimuhu itu apa? Yuslimuhu itu dalam syarah hadis dikatakan membiarkan orang Islam dalam bahaya. Jadi kalau kita naik mobil, kemudian di depan kita kelihatan ada orang dengan motornya terkapar di jalan, masih hidup, nggak boleh kita biarkan, karena bisa jadi kalau pertolongan terlambat dia bisa mati. Ya, kita wajib untuk menolong, menyelamatkan dia. Nggak boleh membiarkan dia dalam bahaya. Atau kita lewat jalan, di pinggir jalan ada kolam atau rawa atau apa, ada orang yang ada apa itu yang bilang, tanya, bisa berenang Pak? Bisa, tapi saya cuma bisa gaya dada katanya. Berenang gaya dada. Berenang gaya dada itu gimana? Ya begitu masuk air dada mau tenggelam. Jadi kalau ada orang di pinggir jalan ya, di rawa atau apa, dia mau tenggelam ya, minta tolong, nggak boleh kita, wah itu apa tuh, bukan urusan kita ya, dibiarkan saja. Kalau dia sampai mati, itu bisa kita dianggap membunuh, karena seandainya kita mau menolong orang itu dia selamat.
Nah ini setiap muslim, saudara muslim lainnya tidak boleh menzalimi, tidak boleh membiarkan saudara kita dalam bahaya. Jadi seandainya negara Indonesia ini mengeterapkan sistem Islam, ya, kita sama sekali nggak boleh membiarkan saudara kita di Myanmar dibantai oleh orang kafir. Bila perlu kita datang ke sana, kita tolong, kita perangi orang yang menzalimi saudara-saudara kita. Ini kewajiban. Ya, jadi tidak termasuk tadi tarkuhu ma la ya'nihi, itu hal-hal yang tidak ada kaitan dengan kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi termasuk kita tinggal di suatu komplek, sebelah kita rumahnya janda, tapi kita perhatikan tiap hari yang datang situ ganti-ganti laki-laki, mencurigakan. Harus kita urus. Kita harus sepakat dengan Pak RT, Pak RW, gimana ini kelihatannya ada tanda-tanda yang tidak bagus, ya. Yang seperti itu juga wajib kita perhatikan. Kalau sampai terjadi kemungkaran, kita cegah. Hadis berikutnya, oh ini sudah jam 7 ya. Berapa menit lagi? 4 menit. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada, saya tambahkan satu hadis lagi, yaitu dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada bejana yang dipenuhi oleh Ibnu Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi perut ini diumpamakan sebagai bejana untuk menampung, ya, itu untuk menampung makanan. Ini ada panci, ini ada bakul, ini ada apa? Semua yang namanya panci, bakul dan lain sebagainya kita penuhi, nggak ada masalah. Tapi kalau perut dipenuhi, ini yang tidak baik. Rasulullah SAW pernah suatu hari didatangi oleh seorang sahabat. Waktu itu Nabi sedang makan, mungkin makan siang atau makan malam. Terus sahabat itu diajak makan, dia menolak. Kata sahabat itu, saya baru saja makan dan perut saya sudah penuh. Maka Nabi nasihati, kalau kamu makan, maka makanlah sepertiga perutmu untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, ya. Ini aturan yang diberikan Nabi. Jadi perut itu jangan dipenuhi. Termasuk tanda bahwa perut kita belum penuh, kalau kita diajak makan oleh saudara kita tidak mengecewakan, ya. Kita diajak makan, kita pun dengan senang hati memenuhi ajakannya. Teman yang ngajak senang, kita juga senang.
Ini tentunya kalau perut kita masih ada tempat yang kosong. Ya, jadi Nabi mengajarkan begitu. Dan itu memang secara kesehatan bahwa yang merupakan cara yang paling bagus, cara yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu makan itu jangan berlebihan. Cukup sepertiga daripada isi perut, sepertiga lain untuk air, sepertiga lain untuk udara. Demikian, semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.